Halo semuanya. Kembali lagi dalam video aku. Di sini aku bakal ngejelasin kalian tentang menganalisis kinerja KPK dan juga pemerintahan Indonesia dalam memberantas korupsi. Kalau kita lihat nih, akhir-akhir ini kan kita sangat digemparkan dengan isu-isu kontroversial, di mana telah terjadi penangkapan mafia-mafia atau koruptor-koruptor besar yang terjadi di Indonesia. Kalian penasaran gak sih dibalik keberhasilan itu? Apakah kinerja KPK yang makin baik? Apakah pemerintahan atau presiden kita makin baik? Sebelum kita menganalisis, kita lihat beberapa kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Di akhir 2024 kita dikejutkan dengan berita bahwa suami dari artis besar Indonesia yang berinisial HM pantesan punya jet pribadi, tapi sekarang katanya udah disita sama KPK. Yang kedua ada korupsi Pertamina, di mana korupsi Pertamina ini telah mencapai peringkat kedua korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Total kerugian yang disebabkan oleh korupsi Pertamina ini adalah sampai 193,7 triliun. Yang ketiga ada korupsi ekspor minyak sawit, di mana Indonesia sendiri terjadi kekurangan atau krisis minyak yang ada di Indonesia karena terjadinya penggelapan ekspor minyak sawit. Nah, itu baru 3 loh yang aku sebutkan. Sisanya kayaknya terlalu banyak untuk kita sebutin, dari apa yang sudah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Kita balik lagi ke topik kita yang awal. Tujuan kita adalah menganalisis kinerja KPK dan juga keberhasilan pemerintah kita. Coba kita lihat. Grafik ini menunjukkan bahwa yang menjadi tren topik pada masyarakat Indonesia pada saat ini adalah kasus korupsi. Orang yang terlibat dalam pemerintahan itu nggak bisa korupsi ya. Kalau korupsi bisa ditekan, ini anggaran bisa buat pendidikan, kesehatan, bukan buat kantong pejabat. Kita lihat awal dari 2025 ini kayaknya kinerja KPK lagi garang-garangnya deh. Tantangan terbesar dalam memberantas atau mengupas kasus korupsi bukan hanya ada di pelaku, tetapi juga ada di sistem. Dan sekarang kita bandingin fasilitas rumah sakit yang terbengkalai sama gaya hidup koruptor. Banyak yang bilang kalau anggaran gak dikorup, Indonesia bisa maju. Tapi apakah masyarakat semuanya peduli tentang hal itu? Kita sebagai masyarakat harus ngawal juga supaya mereka nggak main-main nih sama uang kita. Di sini kita nggak akan bisa maju kalau misalkan kita bersandar kepada pemerintah dan juga kinerja KPK doang. Jadi apa yang harus kita lakuin? Pertama, edukasi. Yang kedua, awasi. Yang ketiga, laporkan. Jangan cuek dong, jangan apatis. Nanti giliran dikorup, gak terima. Siapa yang bisa lawan? Pemerintah atau KPK? Jawabannya adalah kita dapat membawa dampak perubahan yang besar, apalagi dalam memberantas ketidakadilan sebagai gerakan anak muda. Mungkin kita bisa dari online, dari hal-hal termudah dulu. Menambahkan hashtag misalnya, hashtag anti korupsi, hashtag awasi KPK, dan hashtag anak muda berani jujur. Dan rakyat harus berani bersuara. Jadilah bagian dari perubahan, dimulai dari diri sendiri. Pengusaha yang jujur kita gambarkan sebagai petani yang ulet. Kenapa? Petani yang bersih, petani yang menanam dengan jujur, merawat tanaman dengan tekun, dan juga memastikan hasil panennya dapat berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua orang. Perusahaan yang korup dan juga pemerintahan-pemerintahan yang korupsi, mereka itu seperti serigala berbulu domba. Kenapa? Seperti serigala berbulu domba, karena serigala yang bisa dapat berpura-pura baik, tetapi sebenarnya rakus dan juga siap memangsa kapan saja. Seperti sulap, berbuat curang, suap pejabat, tidak mau membayar pajak. Kita itu harus menjadi negara yang godly citizen. Karena orang yang benar di mata Tuhan seperti pelayan yang setia. Berani jujur dalam perkara kecil maupun yang besar. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang telah dititipannya kita harus bertanggung jawab di hadapannya. Di akhir video ini aku akan mengatakan bahwa negara yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih. Pejabat yang bersih akan melahirkan pejabat yang adil. Pengusaha yang bersih akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan korupsi adalah penyakit yang harus diberantas sampai akarnya. Terima kasih.